Kita berjumpa kembali di Belajar Matematika. Kali ini kita akan belajar matematika wajib untuk kelas 10, yaitu mengenai persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ada dua bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama, persamaan linear satu variabel. Nah, yang kedua, baru kita masuk ke persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Untuk yang pertama, itu adalah persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel ini memiliki bentuk umum AX tambah B sama dengan C. Nah, bagaimana penyelesaian dari persamaan AX tambah B sama dengan C? Itu adalah dengan cara berikut. Nah, kita punya persamaan AX tambah B sama dengan C. Untuk memperoleh nilai X, kita pindahkan dulu konstanta B ke ruas kanan. Berarti kita peroleh AX sama dengan C dikurang B. Kemudian, X sama dengan C dikurang B per A. Jadi, solusi dari persamaan AX tambah B sama dengan C itu adalah C dikurang B per A, atau biasa disebut dengan himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan C dikurang B per A. Contoh, selesaikanlah persamaan 3X dikurang 7 sama dengan 14. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Kita punya persamaan 3X kurang 7 sama dengan 14. Nah, kita pindahkan negatif 7, berarti jadi 3X sama dengan 14 ditambah 7. Negatif pindah ruas menjadi positif. Berarti ini sama dengan 3X sama dengan 21, sehingga kita peroleh X sama dengan 21 per 3. 3 itu X sama dengan 7. Sehingga di sini kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan 3X dikurang 7 sama dengan 14 itu adalah 7. Itu adalah 7. Oke. Nah, untuk contoh kedua coba diperhatikan. Kita punya persamaan 2 kali 3X ditambah 4 sama dengan 6 dikurang 2X tambah 5. Berarti kalau kita buat itu sama dengan 2 kali 3X ditambah 4 sama dengan 6 dikurang 2X ditambah 5. Nah, perhatikan persamaan berikut. Berarti ini kita kalikan dulu. Perkalian distributif ya. Berarti 2 kali 3X kita peroleh 6X ditambah 2 kali 4 itu sama dengan 8 sama dengan 6. Ini kalikan ke dalam, negatif 1 kali 2X berarti negatif 2X. Negatif kali positif 5 itu menjadi negatif 5, sehingga kita peroleh. Nah, yang bagaimana untuk penyelesaian selanjutnya itu adalah kita jadikan setiap variabel ke ruas kiri. Berarti kita pindahkan. Di sini yang di ruas kiri sudah ada 6X, berarti tidak ada perubahan. Nah, yang kita perlu pindahkan adalah ini, min 2X. Berarti min 2X pindah ruas menjadi plus 2X sama dengan 6 dikurang 5. Nah, yang ini yang perlu kita pindahkan, berarti menjadi apa? Negatif 8. Kita selesaikan. Berarti ini sama dengan 8X sama dengan 6 kurang 5 dikurang 8 itu adalah negatif 7. 6 kurang 5 1 dikurang 8 negatif 7, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 7 per 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 7 per 8. Oke. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu selesaikanlah persamaan 2 kali X dikurang 3 per 5 sama dengan X dikurang 2 per 3. Nah, kita akan jawab. Berarti kita punya soal 2 kali X dikurang 3 per 5 sama dengan X dikurang 2 per 3. Nah, kita coba selesaikan dulu ini sehingga ini jadi
2x kalikan ke dalam perkalian distributif dikurang 2 dikali 3 6 per 5 sama dengan x dikurang 2 per 3. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya ini kita bisa sama-sama mengalihkan dengan kelipatan dari penyebutnya 5 dan 3 untuk menghilangkan pecahan. Apa yang kita perlu kerjakan yaitu kedua ruas dikali 15. 15 ini diperoleh dari mana? Itu adalah kelipatan dari 5 dan 3 penyebutnya ya. Nah, sehingga ini menjadi 2x dikurang 6 per 5 dikali 15 sama dengan x dikurang 2 per 3 dikali dengan 15. Nah, ini bisa saling mematikan. Menjadi berapa? Ini 3, ini 1 ya. Sama-sama dibagi 5 sehingga ini jadi 2x dikurang 6 dikali 3. Nah, ini bagaimana? Kita kalikan ke dalam. Ini x dikali 15 berarti 15x. 2 per 3 kali 15 menjadi 2 per 3 dikali 15 seperti ini. Ini sama-sama dibagi 3 sehingga kita peroleh ini 5, ini 1. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini kita kalikan perkalian dalam, berarti ini 2x kali 3 menjadi 6x, 6 kali 3 menjadi 18 sama dengan 15x, 2 kali 5 berarti dikurang 10. Oke. Nah, kemudian yang ruas kita pindahkan semua ke ruas kiri, berarti 6x dikurang 15x. Yang ini yang kita pindahkan, dia positif pindah ruas jadi negatif ya. Oke, sama dengan negatif 10 yang pindah ruas adalah negatif 18 menjadi tambah 8. Ini kita peroleh dia menjadi 9, negatif 9x sama dengan min 10 tambah 8 itu adalah negatif 2. Berarti x kita peroleh negatif 2 per negatif 9. Ini negatif dibagi negatif menjadi positif sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 per 9. Oke, cukup mudah bukan untuk dimengerti? Oke, kita akan masuk ke soal cerita. Ini 10 tahun yang lalu umur Jenny adalah 4 kali umur Doni. Sekarang umur Jenny hanya 2 kali umur Doni. Berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Nah, karena ini soal cerita, kita perlu buat dulu dia ke dalam model matematika, yaitu dalam bentuk persamaannya. Nah, di sini kita bergerak dari yang sekarang. Berarti kita misalkan untuk waktu yang sekarang. Berarti kalau waktunya sekarang, jika umur Doni sama dengan X, maka umur Jenny itu menjadi 2 kali umur Doni, berarti menjadi 2x. Ini adalah waktu yang sekarang. Nah, untuk yang informasi yang kedua itu adalah 10 tahun yang lalu. Ini 10 tahun yang lalu. Berarti kalau 10 tahun yang lalu ini berarti menjadi umur Jenny adalah 4 kali umur Doni 10 tahun yang lalu. Berarti ini kita bisa buat umur Doni 10 tahun yang lalu itu adalah 4 kali dari umur si Jenny. Umur si Jenny sekarang itu adalah
2x. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi umur si Jenny 10 tahun yang lalu itu sama dengan 4 kali umur Doni, tetapi itu dikurang 10 karena ini 10 tahun yang lalu, sama-sama kita kurangi 10. Oke, sehingga inilah persamaannya. Oke, nah selanjutnya kita kerjakan, kalikan ke dalam. Ini kalikan ke dalam ini. Kalian distribusi berarti 4x dikurang 4 kali negatif 10 sama dengan 40 sama dengan 2x dikurang 1. Yang variabel kita pindahkan ke ruas kiri sehingga 4x dikurang 2x sama dengan min 10, ini pindah menjadi tambah 40. Sehingga kita peroleh 4x kurang 2x adalah 2x sama dengan 30. Sehingga kita peroleh x sama dengan 30 per 2, x adalah 15. Berarti ini umur sekarang untuk x, yaitu umur si Dodi itu adalah 15 tahun. Nah, umur sekarang si Jenny itu adalah 2 kali 15 sama dengan 20 tahun. Tapi pertanyaannya di sini adalah berapa umur mereka 10 tahun yang akan datang. Berarti untuk 10 tahun yang akan datang, umur Jenny itu adalah berarti menjadi 20 ditambah 10 karena yang akan datang menjadi 30 tahun. Sementara umur Doni itu sama dengan 15 ditambah 10 menjadi 25 tahun. Oke, 25 tahun. Nah, sampai di sini ini adalah kesimpulannya ya. Oke. Yang tadi kita sudah belajar persamaan linear satu variabel. Nah, kali ini kita akan masuk ke persamaan linear yang memuat nilai mutlak. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ya. Simbol dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan. Nah, definisi nilai mutlaknya itu adalah untuk setiap bilangan real x, nilai mutlak x kita simbolkan dengan mutlak x seperti ini. Ditentukan oleh mutlak x sama dengan positif x untuk x lebih dari 0. Mutlak x sama dengan 0 untuk x sama dengan 0. Dan yang ketiga, mutlak x sama dengan negatif x untuk x kurang dari 0. Nah, apa sifat-sifatnya di sini? Nah, jika ada yang pertama, sifatnya adalah mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Jika ada perkalian, ini bisa kita pisahkan ya. Begitu juga dengan pecahan. Mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Dengan B tidak sama dengan 0 ya. Nah, yang ketiga, jika A elemen bilangan real, maka mutlak A tidak sama dengan akar dari A kuadrat. Oke, untuk semakin paham, kita akan masuk ke contoh. Di sini kita punya soal hitunglah mutlak dari 3 dikurang 6 dikurang 2 kemudian dimutlakkan lagi. Oke, berarti soalnya sini adalah mutlak dari mutlak
3 dikurang 6 dikurang 2 kemudian dimutlakan sama dengan, berarti apa yang duluan ini itu adalah terlebih dahulu dikerjakan, terlebih dahulu dikerjakan dari yang paling dalam ya, sehingga ini menjadi mutlak. 3 dikurang 6 itu adalah negatif 3, berarti mutlak dari mutlak negatif 3 yang ini kita tulis ulang dikurang 2 sama dengan mutlak dari negatif 3 itu adalah, karena ini negatif menjadi sesuai sifatnya tadi adalah negatif dari negatif 3 dikurang 2. Oke, sama dengan mutlak dari 3 dikurang 2, sehingga ini kita peroleh adalah 1. Mutlak 1 yaitu 1. Oke. Nah, jadi kalau dia mutlak ini dia negatif menjadi positif. Nah, untuk yang kedua di sini tentukanlah nilai X. Nilai X dari persamaan 3 mutlak dari 3X tambah 2 itu sama dengan 8. Oke. Nah, sesuai dengan sifatnya mutlak X itu adalah X sama dengan bernilai positif ya, bernilai positif jika X lebih dari 0 dan dia bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Berarti kalau kita punya nilai mutlak seperti ini, itu adalah mutlak 3X dikurang 2, berarti dia bernilai 3X ditambah 2, dia sama dengan positif 8 ya, jika 3X ditambah 2 sama dengan lebih dari 0 ya, dia bernilai negatif 8 jika 3X dikurang 2 itu kurang dari 0. Jadi ada 2 penyelesaiannya. Berarti untuk yang pertama 3X tambah 2 jika ini lebih dari 0 maka nilainya adalah positif 8. Dan yang kedua itu adalah 3X ditambah 2 jika bernilai negatif maka itu sama dengan negatif 8. Oke, kita selesaikan persamaan linear satu variabelnya, itu menjadi 3X sama dengan 8, pindahkan 2 nya menjadi kurang 2, berarti X sama dengan 8 dikurang 2 itu adalah 6, ini per 3, sehingga kita peroleh X sama dengan 2. Nah yang ini berarti ini sama dengan 3X sama dengan min 8, ini pindahkan dikurang 2 ya, berarti 3X sama dengan negatif 8 dikurang 2 sama dengan negatif 10, X sama dengan negatif 10 per 3. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah dari yang paling kecil kita urutkan negatif 10 per 3 dan 2. Oke, ini untuk contoh.